Shalom saudaraku, selamat pagi. Jumpa lagi kita dalam acara BLC untuk menikmati sarapan pagi, roti yang nikmat yang dari surga, yaitu firman Tuhan. Hari ini kita tiba dalam pembacaan Keluaran pasal 11, yaitu tulah ke-10 diberitahukan. Sebelum kita teruskan membaca, mari kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah membangunkan kami dan kami siap membaca firman-Mu. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa menikmati firman ini dengan sungguh. Firman ini memberikan kami kekuatan dan kesehatan dan hikmat. Biarlah Roh Kudus menjamah hati dan pikiran kami. Kami tolak segala gangguan yang membuat kami tidak mampu berkonsentrasi dengan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Saudaraku, dari CBM 7 TV dengan saya Pendeta Deborah Dumasisyani Partambunan akan bersama-sama dengan kita semua membaca Alkitab dari Kitab Keluaran pasal 11. Judul perikop, tulah ke-10 diberitahukan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. 2. Baiklah, katakan kepada bangsa itu, supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. 3. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. 4. Berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. 5. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. 6. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. 7. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. 8. Dan semua pegawaimu ini akan datang kepadaku dan sujud kepadaku serta berkata, keluarlah engkau dan seluruh rakyat yang mengikut engkau, sesudah itu aku akan keluar. Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang bernyala-nyala. 9. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun tidak akan mendengarkan kamu, supaya mujizat-mujizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir. 10. Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat ini di depan Firaun, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dari Keluaran pasal 11 ayat 1 sampai 10. Saudaraku, kita melihat
bahwa Tuhan memberitahukan kepada Musa bahwa akan ada satu lagi tulah yang paling mengerikan yang akan dilakukan Tuhan kepada Mesir akibat kejahatan daripada Firaun yang telah memperbudak bangsa Israel dan membunuh anak sulung. Saudaraku, Tuhan tidak mau manusia bermain-main menjadi Tuhan. Tuhan tidak akan memberikan kemuliaannya, berbagi kemuliaannya kepada apapun. Karena di Alkitab sudah tertulis secara khusus di kitab Matius 10 ayat 28 dikatakan demikian. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Yang berkuasa membinasakan baik tubuh baik jiwa. Ini yang luar biasa dan itu hanya Tuhan. Jadi kalau ada manusia yang mencoba membunuh sesamanya, entah itu dengan santet atau membunuh dengan alat, ini dia sedang membuat dirinya seperti Tuhan. Dan Tuhan akan melawan orang ini. Dan ini saudaraku, nyawa, kematian adalah hak prerogatif daripada Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, apa yang dilakukan Firaun membunuh anak laki-laki bangsa Israel, itu bukan sekedar perbudakan. Tetapi sesungguhnya karena mereka menganggap Firaun adalah Allah atau ilah atau Tuhan, yaitu titisan dewa Amun-Re, ya. Itu yang membuat dia semena-mena bunuh, katanya bunuh. Karena dia pikir dia Tuhan. Dan Tuhan ingin menunjukkan bahwa dewa yang disebut-sebut, yang ditinggi-tinggikan, disembah-sembah oleh orang Mesir semuanya, itu adalah dusta. Jadi Tuhan ingin melawan dan menghancurkan reputasi dewa ini dengan melakukan tulah terakhir, tulah ke-10. Membunuh anak sulung dan membuat keistimewaan bahwa bangsa Israel tidak ada satupun yang mati. Saudaraku, ketika terjadi diperingatkan seperti ini, Tuhan itu sesungguhnya tidak menghendaki kematian atau kebinasaan dari orang berdosa. Tuhan mulai dari perkara yang ringan, mengubah air jadi darah, mendatangkan lalat, mendatangkan nyamuk, masih sampai hujan es. Mereka enggak tobat-tobat. Tuhan tahu saudaraku, takaran yang paling pas untuk membuat Firaun benar-benar melepaskan bangsa Israel, yaitu dengan kematian anak sulung. Tetapi bukan sekedar mau membunuh anak sulung daripada Mesir, tapi Tuhan memang mau menyatakan Tuhan yang disembah atau Firaun yang dianggap sebagai titisan Tuhan, titisan dewa, itu adalah suatu penyesatan. Tuhan mau nunjukkan itu saudaraku. Jadi terjadilah koreksi akibat daripada tulah-tulah. Beberapa tulah yang sudah kita pelajari di Keluaran sebelumnya, itu semua melawan dewa-dewa yang disembah oleh bangsa Mesir. Tuhan tidak mau hati kita bercabang-cabang. Tuhan ingin kita sungguh-sungguh mengenal Dia, dan Dialah satu-satunya Tuhan El Shaddai, Tuhan yang Maha Kuasa.
Kemudian saudaraku, Tuhan ingin menyatakan keadilan. Saudaraku, mereka 430 tahun diperbudak, tidak dikasih gaji, diperas tenaga mereka. Tuhan ingin kasih mereka saat mereka mau berangkat dari Israel. Tuhan memerintahkan kepada Musa supaya Musa ngomong kepada setiap laki-laki dan setiap wanita yang ada di Israel untuk meminta kepada tetangganya emas dan perak. Jadi kemungkinan besar penduduk Mesir sudah pada ketakutan, sehingga Tuhan menggerakkan mereka bermurah hati agar mereka segera pergi. Walau Firaun masih berkeras hati, tapi masyarakat, pegawai-pegawai daripada Firaun sesungguhnya sudah percaya mereka bahwa Tuhan yang dikatakan Musa adalah benar-benar Tuhan. Dan Tuhan menggerakkan hati bangsa Mesir bermurah hati, sehingga ketika mereka pulang mereka membawa modal emas dan perak sebagai ganti daripada jerih lelah mereka selama diperbudak. Jadi ini keadilan Tuhan, kita lihat uang, makanya jangan menipu orang saudaraku. Kau pasti membayarnya, kalau enggak kamu anak cucumu pasti membayarnya. Jangan menipu sesamamu. Bayarlah apa yang menjadi hak daripada buruhmu. Kemudian saudaraku, keadilan sebagai ganti uang. Kemudian keadilan, yaitu Tuhan ingin menunjukkan bahwa pembunuhan anak laki-laki itu kamu juga bisa mengalaminya. Karena si Firaun ini tidak sadar bahwa dia manusia biasa. Tuhan harus menunjukkan perkara itu supaya dia bertobat. Jadi kalau saudara mengalami penghukuman yang berat, jangan salahkan Tuhan. Mesti ada sesuatu yang harus saudara koreksi dalam hidup saudara. Jika saudara bertobat sungguh, penghukuman itu tidak akan berlangsung. Kalaupun berlangsung, engkau akan diberikan kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi. Kemudian saudaraku, melalui tulah-tulah yang diadakan ini, Tuhan itu menunjukkan bahwa Dia adalah penuh belas kasihan. Ya, di ayat 7 saudaraku dikatakan, tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Saudaraku, bicara tentang anjing yang menggonggong, ini bukan sekedar analogi atau contoh yang dibuat Tuhan. Karena bangsa Mesir itu juga sebenarnya menyembah, mempercayai adanya dewa kematian yang mukanya seperti anjing. Jadi Tuhan mau menegur kesesatan daripada bangsa Mesir, bahwa Tuhanmu yang kau pikir seperti anjing itu ada roh kematian. Itu tidak benar. Akulah Tuhan yang berkuasa menghidupkan dan membinasakan. Itulah yang sedang disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Mesir. Maka dia katakan, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong. Itu untuk mengingatkan mereka tentang dewanya, menegur betapa besarnya belas kasih Tuhan kepada bangsa Mesir. Saudaraku, lalu dikatakan Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Dan semua pegawaimu ini akan datang kepadaku dan sujud kepadaku serta berkata, keluarlah. Dan seluruh rakyat mengikut engkau, sesudah itu aku akan keluar. Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang bernyala-nyala. Kemarahan Firaun ini saudaraku sesungguhnya karena dia mengasihi Firaun. Dia mengasihi anak-anak Mesir. Dia tidak ingin terjadi maut ini, kematian ini melewati Mesir. Tetapi kekerasan hati daripada Firaun membuat
Musa marah. Di ayat 9 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun tidak akan mendengarkan kamu supaya mujizat-mujizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir. Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat ini di depan Firaun, tapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Meskipun sudah diperingatkan, malah Firaun murka kepada Musa. Dia mengatakan, jangan aku melihat mukamu lagi. Kalau aku melihat mukamu lagi nanti engkau akan mati. Itulah kemarin perkataannya di Keluaran pasal 10. Dia sendiri saudaraku yang mengundangkan kematian. Hati-hati dengan perkataan. Jangan saudara mengancam untuk mematikan rezeki orang. Mengancam membunuh orang. Karena kemungkinan iblis akan memakai perkataanmu untuk membunuh dirimu, membunuh karirmu, membunuh usahamu. Banyak sekali orang kalau dia merasa lebih berkuasa di dalam jabatan, di dalam kantor atau pengusaha, dia bilang, aku nanti mati akan usahamu, aku matikan karirmu. Ada juga yang merasa kubunuh kau. Nah, hal-hal seperti ini saudaraku, Tuhan mau menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang berdaulat. Tidak ada satu manusia yang berkuasa untuk membunuh dan mematikan. Saudaraku, Tuhan Maha Pengasih. Kalau manusia saudaraku, dia selalu memandang rupa. Kalau dilihat orang datang ke suatu tempat berpakaian bagus, branded, orang menghormatinya. Kalau kurang berpakaian bagus, ya dianggap lalu saja. Tuhan beda, dia tidak pandang bulu kepada manusia karena dia tahu siapa kita. Tuhan hanya memandang ke dalam hati manusia. Dia penuh belas kasih, dia berdaulat, mengontrol semua kehidupan. Mengontrol semua apa yang dipikir manusia adalah kekuatan. Oleh karena itu saudaraku, jangan kita mengambil rupa. Tapi percayalah kita kepada Tuhan. Berbuat baiklah kepada semua orang. Jangan kita semena-mena, jangan kita bebal, jangan kita kejam kepada orang. Lakukanlah apa yang baik. Jangan bunuh usaha orang. Jangan bunuh rencana orang, karir orang, meskipun engkau mampu. Sebab di atasmu masih ada kekuatan yang lain. Yaitu kekuatan Tuhan yang maha adil tadi. Kekuatan Tuhan yang maha hadir, maha tahu, yang benci ketidakadilan, benci perbuatan yang kejam. Tuhan senang belas kasih. Tuhan senang kita untuk saling kerjasama, saling menolong, saling mengasihi. Demikianlah pesan firman Tuhan dari Keluaran pasal 11 hari ini. Kita akan sambung besok pagi Keluaran pasal 12. Sampai jumpa besok pagi, dan jangan lupa saudaraku, jika engkau terberkati dan engkau rindu mengalami firman Tuhan, yaitu menjadi pengikut Tuhan, memegang amanat agung, bagikanlah Injil ini kepada orang lewat jarimu, share kepada orang. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, like dan komen. Sampai jumpa besok pagi, mari kita tutup dalam doa. Terima kasih ya Bapa, firman-Mu mengingatkan kami beberapa hal. Terima kasih Tuhan, kami percayakan hidup kami hari ini, karena hanya Engkau yang berkuasa mencabut nyawa, maka kami tidak perlu takut. Kami berdoa Engkau yang memberikan kami kehidupan hari ini, melindungi kehidupan kami dari si jahat. Tuhan menjagai kami, Tuhan mengirim malaikatnya menjagai kami. Roh Kudus menuntun kami, mencegah kami berbuat dosa. Tuhan ajari kami supaya kami tidak perlu masuk ke dalam pencobaan-pencobaan yang berat. Biarlah setiap hari kami bisa dengan pertolongan Roh Kudus mengoreksi hati kami. Kami tidak mau Tuhan hati kami bercabang.
Biarlah kami tulus mengasihi Engkau. Biarlah kami juga cinta keadilan. Tidak memandang bulu, mengasihi orang, menghormati orang Tuhan. Tolong kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada pembunuhan di dalam hidup kami. Bila ada pernah orang tua atau nenek moyang kami yang tidak tahu pernah membunuh orang lain dengan cara kuasa kegelapan atau secara langsung, kami menyatakan kami putus hubungan di alam roh dan di alam nyata dengan semua kutuk akibat dosa itu Tuhan. Kami mengasihi nyawa kehidupan orang. Kami menghargai hidup orang lain. Kami mau memberkati orang lain melalui doa kami. Kami lepaskan berkat dan pengampunan. Juga jika ada keluarga kami yang pernah terbunuh oleh kuasa kegelapan atau perbuatan jahat orang lain, lepaskan kami di alam roh dan di alam nyata. Kami hidup sehat panjang umur Tuhan. Kami tolak kutuk kematian anak sulung. Kami tolak kutuk mati muda. Kami tolak kutuk mati celaka. Kami tolak kutuk maut dari kehidupan kami dan anak cucu kami. Biarlah kami punya belas kasihan. Tuhan panjangkan umur kami. Di sepanjang umur kami bisa tetap bergerak. Kami bisa berbuat baik. Kami bisa mengasihi Tuhan, menghormat Tuhan, meninggikan Tuhan. Tuhanlah yang berdaulat dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau berangkat beraktivitas dalam pekerjaan kami hari ini. Kami mengandalkan Engkau, berkati tangan kami. Apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Kemanapun kami pergi melangkah, Tuhan tuntun kami di jalan yang lurus dan benar. Anugerahkan kepada kami hikmat, marifat yang dari surga, kepandaian, kepintaran, kecerdasan, keberhasilan dalam segala hal. Terima kasih Bapa, kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudaraku, sampai jumpa besok dalam pembacaan Keluaran pasal 12. God bless you.